Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 6, cita-citaku, dengan subtema 2, hebatnya cita-citaku. Muatan untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah menjelaskan cara membuat puisi. Masih ingat tidak, nah? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut tema. Nah, sekarang perhatikan ya nak, ini adalah contoh puisi bertema cita-cita. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagai ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita, yaitu menjadi guru. Tema atau gagasan puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Ya nak? Agar dapat membuat puisi dengan mudah, perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi. Nah, menentukan tema puisi yang dapat membantu pengarang membuat puisi sesuai ruang lingkupnya. Tema memudahkan pengarang dalam membuat puisi. Yang kedua, siapkan alat tulis. Yang ketiga, lakukan observasi. Observasi itu pengamatan ya nak, terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang terakhir, catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Kita lanjut menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Nah, kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi yaitu: yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Yang kelima,
Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca, misalnya keluh kesah, canda tawa, suka duka, dan sebagainya. Dan yang terakhir, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Ya nak, itulah dia muatan bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut muatan IPA. Materinya adalah daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Nah, sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Nah, sekarang kita masuk ya nak, metamorfosis kupu-kupu. Masih ingat karena ini sudah pernah kita pelajari. Dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke daur hidup katak. Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur ikan akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Ya nak, seperti itulah daur hidup pada hewan katak. Kita lanjut, daur hidup kecoa. Nah, kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Kita lanjut, daur hidup capung. Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia akan menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Ya, nah. Kita lanjut yang terakhir, daur hidup nyamuk. Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu,
pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Ya, nah, itulah dia beberapa daur hidup hewan. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia ya nak, yaitu membuat puisi bertemakan cita-cita. Nah, di sini kamu membuat puisi hasil karanganmu sendiri ya nak, bukan kamu ambil dari buku atau dari manapun, tapi hasil karanganmu sendiri. Terserah seperti apa isinya, yang penting gunakanlah kata-kata yang baik dan positif ya nak, serta indah. Di dalam puisi tersebut mau berapa bait dia, satu bait berapa baris, itu terserah kamu ya nak. Kerjakan di buku tugas. Sudah paham kan nak? Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Me.